Let's not allow them to take our men, separate families, and send them to a war in Ukraine that is not our war. Polandia, negara NATO yang dulunya paling vokal dalam mendukung Ukraina dengan menggelontorkan dana hingga 4,5 miliar euro, akhirnya berhenti tampil di panggung internasional sebagai pembelanya. Sang pemeran utama dalam solidaritas NATO itu perlahan mundur. Langkahnya berat oleh tekanan politik partai sayap kanan yang kini lebih lunak terhadap Rusia dan oleh suara rakyatnya sendiri yang kian nyaring mempertanyakan sampai kapan kita harus menanggung perang yang bukan perang kita. Gelombang penolakan itu tak lagi dapat diabaikan, di mana survei IBRIS menunjukkan bahwa separuh dari seluruh warga Polandia menghendaki bantuan militer dikurangi, bahkan dihentikan sama sekali. Menurut seorang analis, Michal Lebduska, negara ini tidak lagi menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi Ukraina seperti sebelumnya. Ada banyak peralatan Soviet tua, beberapa tank, dan mesin lainnya. Namun sekarang masalahnya adalah, pertama-tama Polandia tidak lagi memiliki sumber daya yang sama seperti dulu. Gabungan dari politik yang kini condong pada agenda partai sayap kanan, tekanan masyarakat yang menolak keras pembiayaan perang, serta terkurasnya stok dan kemampuan militernya membuat Polandia semakin menjauh dari Ukraina, bukan perlahan, melainkan dengan kejelasan yang tak bisa lagi disamarkan. Presiden baru, arah baru. Nawrocki dan tenggelamnya era solidaritas Polandia-Ukraina. Dalam beberapa bulan terakhir, partai-partai sayap kanan di Polandia terus menguat, membawa narasi bahwa Polandia harus lebih fokus pada kepentingan nasionalnya daripada mengikuti tekanan NATO atau Uni Eropa. Istilah partai sayap kanan di Polandia berarti kelompok politik yang sangat menekankan nasionalisme, kedaulatan negara, penolakan campur tangan asing, dan kecurigaan terhadap segala hal yang dianggap merugikan rakyat Polandia, termasuk dukungan besar-besaran untuk Ukraina. Kelompok ini sering menyuarakan pandangan bahwa Polandia telah memberikan terlalu banyak bantuan kepada Kiev, sementara kebutuhan rakyat sendiri justru diabaikan. Kemenangan blok politik sayap kanan mencapai titik puncaknya ketika Karol Nawrocki, seorang nasionalis konservatif, terpilih menjadi presiden pada tanggal 1 Juni. Terpilihnya Nawrocki memperdalam ketidakpastian di tengah hubungan Polandia dan Ukraina karena meskipun ia mengutuk agresi Rusia, sikapnya terhadap Ukraina jauh lebih keras dibandingkan para pemimpin sebelumnya. Nawrocki secara terang-terangan menolak gagasan bahwa Ukraina harus masuk ke Uni Eropa atau NATO. Baginya, langkah itu berisiko membebani Polandia dan negara-negara barat lainnya dengan tanggung jawab yang sangat berat. Ia bahkan menuduh bahwa Kiev selama ini terlalu banyak memanfaatkan kebaikan sekutu-sekutunya tanpa memberikan timbal balik yang nyata. Ilmuwan politik Polandia, Paweł Borkowski, mengutarakan pendapatnya tentang Karol Nawrocki. Dari kampanye dan kedekatannya dengan Partai Konfederasi, ada kecurigaan bahwa ia mungkin akan mengambil sikap yang kurang pro-Ukraina. Artinya, meskipun Nawrocki tidak secara terang-terangan berpihak pada Rusia, ia juga tidak berniat mempertahankan hubungan pro-Ukraina yang selama ini menjadi dasar kebijakan luar negeri Polandia sejak 2022. Kemenangan Karol Nawrocki sebagai presiden memperkuat suara-suara yang sejak awal merasa bahwa dukungan terhadap Ukraina terlalu mahal, terlalu panjang, dan terlalu jauh dari kepentingan rakyat Polandia sendiri. Tinggal reruntuhan ketika warisan Soviet Polandia habis terkuras. Selain perubahan politik, persoalan terbesar yang kini membatasi langkah Polandia untuk mendukung Ukraina adalah kondisi militer mereka sendiri. Selama era Perang Dingin, Polandia mewarisi banyak perlengkapan militer milik Uni Soviet, ribuan tank T-72, kendaraan tempur BMP-1, artileri 2S1,
yang selama ini menjadi penjaga kedaulatan wilayah mereka. Namun, dalam euforia mendukung Ukraina, pemerintah Polandia justru menggelontorkan ribuan unit senjata warisan ini ke medan perang, meninggalkan gudang senjata mereka nyaris kosong. Lembaga Penelitian Pertahanan Swedia, FOI, membongkar kenyataan pahit, di mana hanya sepertiga dari tank T-72 era Soviet yang masih tersisa di Polandia setelah banyak diserahkan secara cuma-cuma ke Ukraina. Polandia telah menjual aset pertahanan nasionalnya dengan harga murah, bahkan nyaris gratis, dan kini mereka berdiri dengan tangan hampir kosong. Warisan Soviet yang seharusnya menjadi tameng pertahanan nasional justru dikuras habis, meninggalkan lubang menganga yang mengancam kedaulatan mereka sendiri. Di tengah kekosongan yang mengkhawatirkan ini, Polandia berusaha menutupi aib dengan pembelian senjata modern yang megah. Mereka pamer pesanan 180 tank K2 Black Panther dari Korea Selatan dan 366 tank Abrams dari Amerika Serikat. Tapi semua itu hanya ilusi. Tank-tank canggih ini masih dalam mimpi. Sebagian masih di pabrik, sebagian lagi butuh bertahun-tahun untuk benar-benar siap tempur. Sistem digital yang rumit membutuhkan pelatihan bertahun-tahun, logistik baru yang mahal, dan infrastruktur pendukung yang tidak murah. Sementara itu, tentara Polandia hanya bisa menatap kosong gudang senjata mereka yang sudah tandus. Anggaran pertahanan yang membengkak sampai 4% dari PDB, salah satu yang tertinggi di NATO, ternyata tidak cukup untuk menutupi kesalahan strategis yang fatal. Kesenjangan antara peralatan lama yang habis dikirim ke Ukraina dan peralatan baru yang belum siap pakai membuat pemerintahan baru yang dipimpin oleh Karol Nawrocki yang sudah sangat sinis terhadap Ukraina memiliki alasan tambahan untuk menarik diri dari komitmen sebelumnya. Dengan anggaran pertahanan yang membengkak dan kebutuhan di dalam negeri yang mendesak, Polandia tidak lagi mampu memberi dukungan militer dalam skala besar seperti di tahun pertama perang. Gelombang penolakan saat suara rakyat menghentikan bantuan ke Ukraina. Runtuhnya dukungan Polandia kepada Ukraina bukan hanya soal politik dan militer. Akar persoalan yang paling dalam justru datang dari rakyatnya sendiri. Selama 2 tahun pertama perang, masyarakat Polandia adalah salah satu yang paling berempati terhadap Ukraina. Mereka membuka rumah mereka untuk pengungsi, menyambut puluhan ribu tentara Ukraina untuk dirawat, dan merelakan pajak mereka digunakan untuk mengirim bantuan senjata. Tetapi, rasa solidaritas itu kini bergeser menjadi kelelahan, kemarahan, bahkan penolakan terang-terangan. Survei IBRIS menunjukkan bahwa hampir separuh warga Polandia, sekitar 46%, menghendaki bantuan militer ke Ukraina dikurangi atau dihentikan sepenuhnya. Angka itu bukan sekadar statistik. Ia merefleksikan perubahan suasana batin sebuah bangsa yang mulai merasa bahwa mereka telah memberi terlalu banyak. Demonstrasi petani meletus di berbagai kota, di mana mereka memblokir jalan dan perbatasan, memprotes masuknya produk pertanian Ukraina yang dianggap merusak pasar lokal. Dalam unjuk rasa itu, sering terdengar tuntutan agar pemerintah mengurus Polandia dulu, bukan Ukraina. Di kota-kota besar muncul protes yang konsisten dari warga yang menolak kenaikan anggaran militer dan bantuan luar negeri. Sebagian kelompok mempersoalkan mengapa uang negara digunakan untuk membeli senjata miliaran dolar, sementara harga pangan dan energi dalam negeri meroket. Survei United Surveys menunjukkan bahwa lebih dari 86% warga menolak ide Polandia mengirim pasukan ke Ukraina. Bahkan dalam survei lain, penolakan itu naik hingga lebih dari 90%.
Bagi warga biasa, garisnya jelas. Membantu dengan logistik mungkin masih bisa diperdebatkan, tetapi mengorbankan nyawa tentara Polandia untuk perang yang bukan milik mereka adalah sesuatu yang mustahil diterima. Rakyat Polandia tolak Ukraina masuk NATO dan Uni Eropa. Penolakan juga meluas ke ranah politik, di mana dukungan terhadap keanggotaan Ukraina di NATO dan Uni Eropa merosot drastis di mata masyarakat Polandia. Menurut survei IBRIS, lebih banyak warga Polandia yang menolak Ukraina masuk Uni Eropa daripada yang mendukungnya. Sementara gagasan memasukkan Ukraina ke dalam NATO justru dipandang sebagai langkah yang dapat menyeret Polandia ke dalam konflik langsung dengan Rusia. Kekhawatiran ini semakin kuat setelah sejumlah pejabat Eropa menyebut kemungkinan pengerahan pasukan NATO ke Ukraina, sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh rakyat Polandia. Semua tekanan sosial ini pada akhirnya menjadi dorongan besar bagi pemerintah baru untuk mengambil langkah menjauh dari Kiev. Partai sayap kanan yang bertuasa kini tidak hanya bertindak berdasarkan ideologi mereka yang skeptis terhadap Ukraina, tetapi juga atas dasar mandat dari rakyat yang jelas-jelas sudah lelah, marah, dan ingin memutus beban yang mereka anggap tak lagi adil. Dalam pandangan banyak warga Polandia, mereka telah melakukan porsi terbesar dari solidaritas Barat, menampung pengungsi terbanyak, memberikan senjata paling banyak, dan mengorbankan kesiapan pertahanan domestik. Sedangkan sebagian besar negara-negara NATO justru terkesan berjalan lambat. Hasilnya adalah sebuah kombinasi berbahaya, pemerintahan yang semakin keras terhadap Ukraina, militer yang semakin lemah karena stok habis, dan rakyat yang semakin lantang menolak dukungan lebih lanjut. Semua ini menjadikan Polandia, yang dulu merupakan pagar pertama NATO dalam membela Ukraina, kini berdiri menjauh dengan sikap yang jauh lebih dingin, lebih sinis. Bagi Kiev, hilangnya Polandia bukan sekedar kehilangan sekutu. Ini adalah runtuhnya pilar yang selama ini menopang perjuangan mereka di medan perang dalam melawan gempuran Rusia yang brutal.